Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan takmir Masjid Baitul Izzah, ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua. Sehingga alhamdulillah, dengan nikmat Allah di Sabtu terakhir di bulan Sya'ban 1445 Hijriah ini, kita bisa sama-sama hadir kembali lagi berjamaah di Masjid Baitul Izzah, dilanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda bunda rahimakumullah, mengawali pengajian kita awali dengan bacakan suratul Fatihah. Kita minta sama Allah dengan Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya buat ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia, mertua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, paman bibi kita, keluarga kita, sahabat salat berjamaah kita di masjid ini yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhumah oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampunkan seluruh salah dan dosanya. Allah jadikan kuburannya taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah haramkan dari api nerakanya Allah. Allah jamin masuk ke dalam rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kita minta sama Allah dengan Fatihah yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan Fatihah ini sebagai obat apapun penyakit yang ada di tubuh kita, apapun penyakit yang ada di diri kita,
Apakah penyakit rohaniah ataukah penyakit jasadiyah? Apakah penyakit yang kita sadari atau penyakit yang kita tidak sadari? Apakah penyakit yang sudah kita obatin ataukah penyakit yang belum kita obatin? Mudah-mudahan semua penyakit yang ada di tubuh kita, di tubuh pasangan hidup kita, di tubuh orang tua kita, di tubuh anak-anak kita, di tubuh para tetangga kita, mudah-mudahan semua penyakit diangkat oleh Allah, diganti dengan sehat walafiat. Yang ketiga, kita minta sama Allah dengan Fatihah yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan Fatihah ini sebagai rahmat buat kita, rahmat buat keluarga kita, rahmat buat lingkungan kita, rahmat buat negara kita tercinta Indonesia, sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh dan soleha. Allah barokahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, barakah buat bekal ibadah. Allah jauhkan kita semua di segala musibah dan balai, dan mudah-mudahan Indonesia tercinta menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara aman, nyaman, tentram, tenang, bisa beribadah di dalamnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita doakan juga orang-orang yang sedekah buat pembangunan masjid, renovasi masjid, buat operasional masjid. Begitu juga buat sedekah buat santunan yatim, yang bayar zakat. Mudah-mudahan semua yang dikeluarkan berupa infak wajib, infak sunnah, mudah-mudahan semuanya dibalas di dunia dengan keberkahan, dibalas di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihil kiram. Syukulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayahanda bunda rahimakumullah, izin kita pagi ini khusus akan bahas tentang kitab Minhajul Muslim bab puasa, halaman 229, 230, 231 kita akan bahas. Kenapa kita bahas ini? Biasanya bahas kitab Mukhtarul Ahadis, khusus hari ini menyambut bulan suci Ramadan tiba di hadapan kita. Al-Faslu Hadi Asyara, urutan kajian di kitab Minhajul Muslim, urutan pasal bahasan ke-11, Fisyam, tentang puasa. Ada 10 pokok bahasan dalam bab ini. Yang pertama, ta'rifus shaum, definisi puasa. As-shaum lughatan al-imsak, yang namanya puasa itu menurut bahasa menahan. Apapun yang kita tahan itu namanya puasa. Ya, apapun yang kita tahan menurut bahasa namanya puasa. Tapi wa syar'an, yang namanya puasa menurut hukum syariat agama kita, al-imsaku biniyati ta'abudi anil akli wa syurbi wa gisyanin nisa wa sa'iril muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang namanya puasa menurut hukum syariat definisinya adalah al-imsak, menahan, biniyati ta'abud, dengan niat ibadah kepada Allah. Apa yang ditahan? Satu, anil akli, dari makan. Yang kedua, wasyurbi, dari minum. Yang ketiga, wagisyanin nisa, dari berhubungan suami istri. Yang keempat, wasairil muftirat, dan dari seluruh yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Kita rinci pelan-pelan, itu definisinya ya.
Jadi ayahanda bunda, besok mulai Senin kita puasa atau mulai Selasa kita puasa. Muhammadiyah katanya sudah mengumumkan hari Senin. Jadi bapak yang merasa orang Muhammadiyah silahkan ikut. NU mengatakan hari Selasa. Jadi yang merasa orang NU silahkan, maka hari Selasa. Pak Ustadz Muhammadiyah apa NU? Saya itu kuliah S1 di Muhammadiyah 4 tahun, tapi nggak merasa orang Muhammadiyah. 12 tahun pesantren di NU, tapi nggak merasa orang NU. Jadi saya bebas-bebas saja. Saya ngikutin saja pengumuman pemerintah. Jadi kalau saya ngikutin pemerintah, kalau pemerintah setelah hisab lalu ru'yatul hilal memutuskan tanggal itu, maka saya akan puasa sesuai dengan tanggalnya, gitu ya. Jadi begitu. Jadi puasa itu al-imsaku biniyati ta'abud, nahan niat ibadah. Jadi kita nahan makan, nahan minum, niat ibadah. Maaf, satu makan kita tahan. Makanya ada bahasa begini, di rumah kita ada anggur, di rumah kita ada pisang, di rumah kita ada ayam goreng, di rumah kita ada nasi. Selama siang hari Ramadan hukumnya haram dimakan. Kenapa? Kita lagi nahan masalahnya. Nahannya ibadah karena diwajibkan sama Allah. Yang kedua syurbi, minum ditahan juga, bukan hanya makan. Yang ketiga wagishyani nisa, nahan dari berhubungan suami istri. Tapi yang aneh, Ramadan tiba, sedikit lagi mau datang Ramadan, itu dari kemarin yang nikahin anak banyak benar. Termasuk hari ini saya kondangan inter jam 11 siang. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf, hari ini ada yang akan nikah. Padahal Masya Allah, kalau baru nikah tahu sendiri kan kayak apa. Kayak kita baru punya mobil baru, motor baru, kemana aja jalan, cuman ke situ aja pakai kan gitu ya. Ngeri. Makanya maaf, setahu saya yang namanya pernikahan itu yang bagus itu di bulan Syawal, awal bulan Syawal, itu yang paling bagus. Bukan bulan Sya'ban akhir, bukan. Kenapa? Ngeri banget, ngeri. Itu ya, namanya baru pemanasan. Maaf, mohon maaf lahir batin Pak, ada orang baru belajar pencak silat, baru belajar, itu di mana-mana dikeluarin tuh jurus Pak, depan, kenapa? Baru Pak, beda dengan orang yang udah ahli silat, itu dia pura-pura gak bisa. Sama Pak, kita ini yang udah nikah 20 tahun, 25 tahun yang pura-pura. Tapi kalau yang baru, Masya Allah, lagi panas-panasnya. Makanya saya dimanapun ceramah nikah, sebulan ini hati-hati Ramadan, hati-hati Ramadan, resiko tinggi itu ya, karena lagi panas-panasnya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ayahanda bunda, jadi kita tahan dari berhubungan suami istri, nggak boleh, haram hukumnya di siang hari, nggak boleh, tidak dibenarkan sama sekali. Wasairil muftirat, dan dari seluruh yang membatalkan puasa, banyak banget yang membatalkan puasa. Sikat gigi, usahakanlah habis makan sahur. Siwak boleh sampai sebelum zuhur, tapi kalau duhur pakai siwak pun lebih baik ditahan, khawatir dapat makruhnya. Kumur-kumur saja ketika wudhu, kalau khawatir kebablasan lebih baik ditahan, lebih baik ditahan. Apalagi berani kumur-kumur pakai sprit, oh itu luar biasa. Iya, janganlah, jangan.
tahanlah, nggak boleh ya. Jadi punten, begitu dahsyat ajaran agama kita. Kapan mulainya kita nahan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Nah, ada yang bingung, Ustadz dari imsak apa dari azan subuh? Imsak apa azan subuh? Dari imsak kita puasa apa azan subuh? Imsak dipanggil kita tahan, maksudnya dikit lagi mau terbit fajar, maka yang lagi asik makan dipelankan, mulai stop, mulai berhenti, siap-siap. Khawatir fajar terbit enggak ketahuan, khawatir yang azan di masjid enggak tepat waktu fajar terbit, maka ada imsak di Indonesia. Artinya hati-hati jangan sampai kebablasan. Jadi sebagian ulama mengatakan imsak itu adalah lampu kuning siap-siap menghadapi lampu merah. Ustadz Agus azan di Masjid Baitul Aizah, itu udah lampu merah, jangan lagi kita makan minum, pertanda fajar sudah terbit, ditandai dengan kumandang azan. Tapi untuk kehati-hatian, caranya dari imsak kita sudah stop makan, stop minum, stop ngerokok. Jangan imsak lumayan masih 2 batang lagi, ya jangan. Karena bahasa Nabi dalam kitab ini antara azan subuh dengan antara imsak itu 50 ayat Al-Quran. Jadi ditahanlah. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Terbenam matahari ditandai dengan kumandang azan maghrib. Jadi monggo silahkan ditahan, jangan biarkan kita tidak menahan makan minum dan yang lain-lain, karena hukum menahan di Ramadan hukumnya wajib sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unsila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran jadi petunjuk bagi manusia, Quran jadi penjelas dari petunjuk, Quran jadi pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang hadir di bulan suci Ramadan monggo pada puasa. Kata Allah, falyasum, kita puasa. Jadi bersyukur sama Allah, kita tinggal sedikit lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Kapan mulai Ramadan diwajibkan berpuasa? Ternyata jatuh wajibnya dalam kitab ini dijelaskan, fi yaumil itsnain min syahri sya'ban sanatafnataini minal hijrah al-mubarakah. Turun wajibnya puasa diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diwajibkan kepada umatnya. Jatuhnya turun kewajibannya hari Senin bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka puasa ini hukumnya wajib. Enak tidak enak, mau tidak mau, wajib kita laksanakan. Sama kayak sholat, enak tidak enak, mau tidak mau, wajib kita laksanakan. Syahadat, sholat, puasa, wajib kita laksanakan. Siapa yang meninggalkannya, nyata-nyata dia kafir. Siapa yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, nyata-nyata imannya hilang. Kenapa? Karena itu ciri orang yang beragama Islam dan ciri orang yang beriman kepada Allah. Haji, zakat butuh syarat, tapi maaf lahir batin, puasa dan sholat tidak perlu kaya.
tidak perlu punya ongkos, itu harus kita laksanakan. Baik, keutamaan fadlu, apa sih keutamaan puasa? Ada 4 keutamaan. Yang pertama, as-siyam junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Yang namanya puasa itu adalah perisai dari api neraka, seperti perisai salah seorang kalian dari terbunuh dalam medan peperangan. Punten, mohon maaf lahir batin. Siapapun orang berperang pasti dihalangin sama tembok tinggi biar panah tombak tidak nyampe ke kita. Kalau zaman dulu kita pegang tangan kanan pedang, tangan kiri perisai. Kenapa? Tujuannya biar kita terjaga dari terbunuh. Sama, siapa yang pengen selamat dari api nerakanya Allah, maka berpuasalah. Jadi puasa kita di dunia untuk menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Siapa yang gak mau masuk nerakanya Allah, puasalah. Jangan biarkan kita tidak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yaum 70 kharifan. Keutamaan yang kedua dengan puasa adalah, kata Nabi, man shoma yauman, soponing wong yang puasa 1 hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, maka zahzahallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah jauhkan dirinya dari api neraka bidzalikal yaum, dengan puasa 1 hari 70 kharifan, 70 tahun. Jadi maaf kalau kita puasa besok 30 hari, 30 kali 70 berapa tuh? 21.000 tahun. Gimana ya? Ya itulah kurang lebih gitu. Itu ya. Jadi punten, siapa yang pengen dijauhkan dari api nerakanya Allah 70 tahun per hari, maka puasa Ramadan jangan ditinggal. Puasa Ramadan harus dilaksanakan. Yang ketiga, keutamaan puasa, inna li shaim 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Kata Nabi, inna li shaim, sesungguhnya bagi orang berpuasa, 'inda fitrihi, ketika dia berbuka, da'watun, ada saat ketika dia berdoa, la turaddu, tidak akan ditolak. Kapan? Ketika mau buka. Contoh punten, mohon maaf lahir batin, azan maghrib jam 6 sore lewat 15 umpamanya, maka jam 6 sore lewat 5 menit hadapkan wajah kita ke arah kiblat, angkat tangan kita, lalu bacalah bismillah sekali, bacalah alhamdulillah sekali, bacalah sholawat sekali, lalu mintalah dengan bahasa kita. Kita mau minta apa? Cuman bahasa seorang sahabat, aku aneh dengan manusia, ketika dia minta sama Allah, dia minta selain surganya Allah. Maka maaf, saya mengajak kepada seluruh ayah bunda, kalau kita berdoa, nomor 1 minta surga dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu kita minta. Setelah itu mau minta yang lain silahkan, pokoknya minta surga dulu patokannya. Iya, minta surga dulu. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu ya Allah, aku mohon kepadamu rahmatmu ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu ya Allah, aku berlindung dari murkamu ya Allah, dan aku berlindung dari api nerakamu ya Allah. Baru ya Allah, mobil saya udah lama ya Allah, ganti ya Allah, berikan. Nah itu mau urusan dunia, tapi nomor 1 surga dulu, jangan nyari yang lain dulu. Sekali lagi bunda, ayahanda, saya mengajak, kalau nanti Ramadan kita harus punya target, mau minta apa nih, mau minta apa untuk kita
untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dicatat biar kita fokus mau minta apa. Nggak usah pakai bahasa Arab, Allah paham. Daripada kita bahasa Arab nggak ngerti artinya, lebih baik bahasa Indonesia. Tapi saya ingatkan, awali dengan bismillah, awali dengan alhamdulillah, awali dengan sholawat sekali, setelah itu minta, setelah full puas meminta, baru kita tutup dengan sholawat dan hamdalah. Karena etika berdoa, siapa yang pengen dikabul, awali dengan sholawat hamdalah, tutup dengan sholawat hamdalah. Itu etikanya ya. Baik, Ustadz Halimah Alaidrus dalam video ceramahnya, beliau mengatakan begini, doa yang kita baca selama ini salah. Ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Salah tempat, kata beliau. Harusnya kalau azan maghrib yang kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru makan korma, minum air. Setelah itu baru doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ditambah wa dhahabal toma'u. Iya. Nah, itu ajaran beliau. Sekali lagi, kalau dari ustaz-ustaz yang lain belum dapat nih, tapi dari beliau begitu. Jadi doa Allahumma laka sumtu di belakang, setelah batal, bukan ketika mau batal. Karena maknanya, kata beliau, Allahumma ya Allah, laka, bagimu sumtu aku berpuasa, wabika dan karenamu aku aman tu beriman, wa ala rizkika dan dengan rizkimu aftartu aku berbuka. Kan berbukanya belum, kalau kita doa begitu gak enak. Maka kata beliau, buka dulu baru doa. Wabtalatil uruq, basahlah urat-urat nadiku. Maaf, kan mohon maaf lahir batin, minum dulu baru basah, kata dia. Wadhahabad doma'u, hilang rasa haus. Kan minum dulu baru hilang rasa haus. Maka kata beliau, doanya itu setelah dibatalkan puasanya. Itu ajaran beliau. Sekali lagi, kalau dari ustadz yang lain belum dapat nih, dari ustazah yang lain belum dapat, tapi ajaran beliau seperti itu. Jadi kalau ada yang mengajarkan seperti itu, tidak salah juga, nggak masalah. Karena doa makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggolah itu diatur saja. Yang keempat, keutamaan yang keempat, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga, kata Nabi, ada satu pintu. Pintu itu punya nama, namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Kalau di Masjidil Haram ada pintu-pintunya. Kalau di Masjidil Nabawi ada nomor pintunya. Kalau Masjid Nabawi pakai nomor pintu, kalau di Masjidil Haram ada nama pintu. Nah, di surga ada nama pintu. Nama pintunya itu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pintu Rayyan itu akan dimasuki oleh seluruh orang-orang puasa pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diantaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak akan masuk ke pintu itu siapapun selain orang yang berpuasa. Yuqalu, nanti di akhirat akan dipanggil, aina shaimun, aina shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, kata Nabi, orang berpuasa nanti akan berdiri semua. Mudah-mudahan ya kita termasuk tuh yang berdiri itu. La yadkhulu, tidak akan masuk, minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk siapapun lewat pintu itu. Tapi fa idza dakhalu, ketika orang-orang berpuasa sudah masuk semua lewat pintu Rayyan, ughliqa, maka dikunci pintu itu, ditutup rapat pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan ada yang masuk lagi siapapun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita
mudah-mudahan kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus lewat pintu royannya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu keutamaan. Satu materi lagi ya. Yang pertama sudah selesai tentang keutamaan, ada 4. Yang kedua adalah fungsi. Buat apa sih puasa? Kenapa kita diwajibkan puasa? Yang pertama, ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi al-fawaidur ruhiyah, fungsi secara ruhaniah. Apa itu? Ayyu'awidu sabra wa yuqawi alaih. Dengan puasa mengembalikan sifat sabar dan memperkuat kesabaran. Punten, mohon maaf, orang kalau kurang sabar, jawabannya latihlah dengan puasa. Karena puasa melatih kesabaran. Makanan halal ditahan, gak boleh dimakan, baru boleh makan sore adzan maghrib. Istri halal ditahan sama kita, baru boleh nanti ba'da maghrib. Begitu dahsyat, maka puasa mengajarkan kesabaran. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, fungsi sosial. Puasa mengajarkan apa itu? Al-ijtimaiyah lis-shaum, annahu yu'awidul ummah an-nizam wal ittihad. Mohon maaf lahir batin, puasa mengajarkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Ada kebersamaan kaya miskin sama-sama lapar, kaya miskin sama-sama gak bisa makan, maka akan merasakan, ya Allah, ternyata jadi orang lapar tuh gak enak, ya Allah, ternyata jadi orang susah tuh gak enak. Maka akan muncul di hati kita rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, rasa kasih sayang kepada orang-orang yang kelaparan, rasa kasih sayang kepada anak-anak yatim yang gak punya keluarga. Itulah fungsi sosial. Akhirnya hubbal adli wal musawah, akan timbul rasa cinta dengan persamaan derajat, rasa cinta dengan persaudaraan. Makanya dengan puasa mengajarkan belas kasihan kepada orang lain. Itu fungsi sosial. Yang ketiga, manfaat puasa adalah untuk as-sihhiyah, untuk kesehatan. Apa itu? Annahu yutahhirul am'a wa yuslihul ma'idah. Yang namanya puasa itu membereskan lambung, membersihkan usus-usus. Bayangin ayahanda bunda, di Jakarta katanya ada pabrik sonsi yang diolahkan cuman jeruk. Itu ketika datang ke pabrik itu bunyi mesinnya kecrek 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 kecrek. Padahal yang diolah cuma jeruk satu macam. Bayangin usus kita yang diolah jengkol, pete, ikan asin teri, apalagi ya seblak, kapal selam, minumnya kapal api. Masya Allah, nasi kucing masih dimakan begitu, nasi goreng gila, bakso lahiran, bakso beranak masih dimakan sebegitu, tongseng. Bayangin Pak, kalau perut manusia, usus manusia, bikinan manusia, made in China, made in mana saja, kayak apa itu? Untung aja bikinan Allah, nggak kedengeran. Makan jengkol nggak kedengeran, makan ayam geprek nggak kedengeran tuh ya. Tapi maaf, gara-gara banyak makan macam-macam makanan, lambung kita tidak beres. Maka istirahatkanlah. Apakah hari Senin, apakah hari Kamis, apakah Ayyamul Bid,
kita istirahatkan, biar istirahat perut ini nggak ngolah terus. Nah, Ramadan mengajarkan 1 bulan siang hari kita istirahat. Sebagaimana kita pahami, kebanyakan manusia penyakit asal muasalnya dari makanan. Maka puasa mengajarkan, pertama, mengajarkan kesehatan buat kita. Makanya kata Nabi, sumu tasihu, puasalah maka Anda akan sehat. Kata Nabi. Makanya hampir setiap orang mau dioperasi, dari dokternya puasa dulu. Kenapa? Karena membersihkan aliran-aliran ini. Allahu Akbar ayahanda bunda. Islam tidak pernah salah. Islam ajarannya sangat tepat. Kenapa? Di antara fungsi puasa adalah biar kita sehat. Padahal kesehatan itu kita harapkan betul. Sampai lagi sholat aja, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Selalu minta sehat. Habis sholat kita doa lagi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiatan fil jasad. Minta sehat lagi gitu. Karena apa? Buat apa uang banyak tapi badan tidak sehat? Buat apa rumah mewah tapi badan tidak sehat? Apalagi sudah susah badan tidak sehat. Yang paling enak duit banyak, mobil bagus, rumah mewah, badan sehat walafiat, umur panjang, istri cantik ada 4. Hebat, luar biasa itu, mantap udah. Aduh, masya Allah. Jadi punten ayahanda bunda, begitu dahsyat. Inilah makna puasa. Oleh karena itu di penghujung Sya'ban ini saya mengajak, hayu kita berpuasa dengan sempurna. Ayahanda bunda, ada 5 amalan utama di Ramadan. Jangan tinggalkan, singkat saja. Yang pertama, sedekah. Dalam kitab Minhajul Muslim ini ada 5 amalan utama yang paling baik di Ramadan. Pertama, sedekah. Kata Nabi, Abdulus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ingat, sedekah terbaik di Ramadan ada 3 waktu. Yang pertama, habis sholat subuh sebelum matahari terbit. Yang kedua, ngasih makan buat orang yang berbuka puasa. Nggak usah bagus-bagus lah, nggak usah bagus-bagus, nasi pakai rendang, iya kebagusannya. Tapi kalau Baitul Izzah buka puasa bersama, yang dicari gorengan. Urutan kedua lontong, urutan ketiga bihun, urutan keempat sambal kacang, baru lengkap itu. Nah, penutupnya es buah. Padahal sunnahnya korma. Tapi orang kalau buka puasa nggak paham kalau korma itu sunnah. Akhirnya gorengan dulu baru penutupnya korma. Itu kan aneh. Aduh, itu di masjid-masjid ya. Kalau udah nggak ada gorengan, ngeluh. Apalagi goreng bakwan tapi nggak ada cabenya. Ya, dong itu. Maaf, sekali lagi, ngasih makan kepada orang berbuka puasa itu pahalanya gede, sedekah luar biasa. Yuk biasakan sedekah tiap sore, sedekah tiap sore. Sayang karena kita dapat pahala puasa sama seperti orang berpuasa. Yang ketiga, maaf, sedekah waktu yang paling tepat adalah pas taraweh. Kenapa saya mengatakan pas taraweh? Karena itu malam-malam Ramadan, malam-malam mulia. Sisihkan tiap taraweh, bawa infaknya, nggak usah gede-gede lah, tiap malam 200.000 aja tuh ya. Maka insya Allah 15 juta uang pembangunan yang masih minus akan cepat ketutup, kan begitu. Iya. Tapi biasanya kalau 50.000 aja keinget terus, ya Allah kemarin kebanyakan, karena ikhlasnya 2.000 biasanya tuh ya. Oke, itu amalan pertama, sedekah. Jangan tinggalkan sedekah di Ramadan, demi Allah. Sayangi diri kita, jangan sampai nggak sedekah di Ramadan. Yang kedua, amalan pertama di Ramadan, tilawatil Quran, baca Quran.
Jangan baca Quran ngejar hatam, jangan, tapi kejarlah kesempurnaan bacaan. Buat apa kita hatam tapi asal-asalan? Ustaz, tapi kan saya belum lancar bacanya. Semampu kita, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang baca Quran terbata-bata. 2 pahala, 1 pahala baca, yang kedua pahala belajar. Jadi yang masih belum lancar baca, jangan gara-gara nggak lancar kita berhenti baca Quran. Allah memberikan pahala dari bacaan Quran, bukan surat, bukan ayat, bukan hatam, tapi hurufnya, per huruf. Lebih baik kita warattilil Quran tartila, baca Quran tartil. Tiap habis sholat 5 lembar, tiap habis sholat 5 lembar. Hebat bener, 5 ayat ada. Yang ketiga amalan di Ramadan yang paling utama adalah qiyamul Ramadan, sholat taraweh. Ingat bunda, ayahanda, taraweh itu bukan seminggu tapi sebulan. Ayo kita makmurkan Masjid Baitul Izzah, buat taraweh bersama-sama. Udah dicat lantai atas, toilet, semua dalam rangka gembira menyambut Ramadan, biar jamaahnya aman. Karena maaf, kenapa kita banyak betah di hotel? Karena hotel nyaman. Kenapa banyak betah di mall? Karena mall nyaman. Kenapa masjidnya kita bikin nyaman? AC-nya yang nyaman, pandangannya yang nyaman, karpetnya yang bersih, kan nyaman. Masih penikmat. Saking nikmatnya pas pengajian pules tidur. Ya, ya, gitu dahsyat, gitu luar biasa. Oke, jangan tinggalkan taraweh. Saya mengajak, maaf, saya mengajak, bukan mewajibkan, mengajak. Imamnya 11 rakaat, kita juga 11. Imam tarawehnya 23, kita 23. Jangan biarkan imam belum selesai kita pulang duluan. Saya mengajak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutama bi. Imam diciptakan untuk diikutin. Karena ada di masjid sono, imamnya 23, makmumnya 4 salam pulang. Masjid sono. Iya. Jadi tolong di Masjid Baitul Izzah, imam belum selesai, maka kita pun belum selesai. Ustaz, kan saya biasa 11, emang nggak boleh kalau 23? Kan boleh. Ustaz, biasa 23, saya emang nggak boleh 11? Kan boleh. Kenapa kita repot? Kita ikutin imam aja lah. Imam 23, kita 23. Imam 11, kita 11. Tidak akan salah, tidak akan haram. Ustaz, saya biasa 11, tapi ngikutin yang 23, jadi saya pulang duluan. Kenapa nggak ngikutin sampai selesai? Kan saya percayanya 11. Ngapain bermakmum main-main 23? Orang kata saya salah. Kenapa diikutin? Ini terkadang repot kalau udah begitu. Makanya patokannya imamnya 11, kita 11. Imamnya 23, kita 23. Usahakan begitu. Kenapa? Karena imam diciptakan untuk diikutin, bukan ditinggalin. Itu ya. Oke. Yang keempat, amalan utama di Ramadan adalah iktikaf di masjid. Masjid ini nyaman, tolong iktikaf, betah-betahin di sini. Apalagi di belakang ada dispenser sama kopi, udah betah-betahin aja udah. Tapi saya larang keras ngerokok di dalam masjid, nggak boleh. Kalau mengerokok di emper-emper sono aja, karena perokokan nggak bisa dilarang. Tapi di dalam masjid saya larang keras, nggak boleh. Karena kalau makan minum silahkan. Tapi kalau ngerokok, mohon maaf, saya melarang keras. Nggak boleh, nggak boleh. Ini tempat ibadah, bukan tempat santai. Ya, tapi kalau makan, minum, tidur di masjid, saya nggak berani larang, karena Nabi tidak pernah larang. Tapi kalau ngerokok, jangan. Emper-emper, pinggir-pinggir aja, pinggir-pinggir masjid boleh. Ya, dekat pos satpam, gitu ya. Terakhir, amalan utama di Ramadan adalah iktimar, umroh ke Baitullah. Nabi mengatakan umratun fi Ramadan takdiru hujjata ma'i. Umroh di bulan suci Ramadan bandingannya sama seperti beribadah haji bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sayang banget kalau kita punya uang lalu nggak berangkat umroh. Berangkatlah. Ya, monggo silahkan berangkat. Sayangi uang kita, jangan cuma didiamkan. Sayangi uang kita, jangan cuma ditabung, tapi gunakan buat nyari ridho rahmat Allah dengan berumrah. Itu yang bisa disampaikan. Semangat puasa kita
bimbing anak cucu kita buat puasa. Jangan biarkan mereka berani-berani batal puasa kecuali ada udzur syar'i, sakit, sudah sepuh, perjalanan jauh, menstruasi, nifas, melahirkan, menyusui, itu lain lagi ceritanya. Maka tapi kalau kita paksakan, jangan biarkan batal, karena batal satu hari aja resikonya luar biasa. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semuanya diterima sama Allah. Ramadan ini Ramadan mubarak, mudah-mudahan dapat keberkahan kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah Ramadan ini kita bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hambalat 'arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan agama kami ya Allah, karena itu adalah pegangan hidup kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan dunia kami ya Allah, karena itu adalah kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan akhirat kami ya Allah, karena itu adalah tempat kembali kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam kondisi beribadah kepadamu dan sempurna dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika kematian kami datang, ketika ruh kami dijemput, ketika ajal kami tiba, wafatkan kami semua ya Allah dalam kondisi husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang jaminannya hanya surga-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamna kama rabbayana shighara. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa besar kami ya Allah, ampunkan dosa kecil kami ya Allah, ampunkan dosa kami yang sengaja ya Allah, ampunkan dosa kami yang tidak sengaja ya Allah, ampunkan dosa kami yang kami ingat ya Allah, ampunkan dosa kami yang kami lupa ya Allah. Ampunkan dosa kami ketika kami masih muda dulu ya Allah. Ampunkan dosa kami hari ini ya Allah, kemarin-kemarin ini ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, dan ampunkan seluruh dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup ayah bunda kami, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya, kuatkan ibadahnya, senangkan hatinya ya Allah. Dan ayah bunda kami yang sudah wafat ya Allah, terimalah iman Islamnya, terimalah amal ibadahnya, ampunkan seluruh salah dan dosanya, jadikan kuburannya taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ayah bunda kami haramkan dari api neraka-Mu ya Allah, jamin masuk ke dalam rahmat dan surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan ayah bunda kami ya Allah, dengan keluarga kami, dengan baginda Nabi di surga Firdaus ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Anak-anak kami yang nakal, anak-anak kami yang bandel ya Allah, menurut pemikiran kami, jadikan anak-anak yang nurut, anak yang soleh,
anak yang solehah, sukses dunia, sukses akhirat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampunkan dosa kami semua ya Allah, kabulkan doa kami semua ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah anda bunda rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah